rugi besar karena mengejar hal sepele. Dahulu kala ada seorang pedagang yang meminjamkan uangnya kepada orang lain sebesar 5 sen. Tetapi orang itu tidak kunjung membayar utangnya dalam waktu yang lama, sehingga si pedagang terpaksa mengunjungi rumah si peminjam uang untuk menagih utang. Untuk menuju rumah itu, ia harus menyeberang sungai, dan untuk menyewa kapal penyeberang, ia membutuhkan uang 20 sen. Setibanya di rumah si penghutang, ia merasa kecewa karena orang yang dituju sedang keluar. Si pedagang pun terpaksa kembali pulang dan sekali lagi menyeberangi sungai dengan membayar 20 sen untuk menyewa kapal. Total biaya perjalanan pulang pergi sang pedagang menjadi 40 sen. Demikianlah pedagang tersebut tidak hanya melakukan perjalanan yang sia-sia, ia bahkan telah menghabiskan biaya yang jumlahnya berkali lipat lebih banyak dibandingkan piutangnya. Sui Yuyen memberi penjelasan pada cerita ini demikian. Jika kita terlalu mudah tertarik oleh hal-hal sepele yang terlihat menguntungkan hingga rela berkorban apapun demi meraihnya, pada akhirnya malah kerugianlah yang akan didapat. Bahkan nama baik pun bisa terkoyak. Orang-orang seperti ini biasanya meninggalkan citra buruk dalam kehidupannya dan berpotensi memperoleh karma di kemudian hari. Karena itu, jangan pernah menempuh usaha yang sia-sia demi sesuatu yang tak sepadan dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Pedagang dalam cerita di atas sudah jelas bukan seorang yang cerdas. Ia tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang modal dan untung rugi. Dalam kehidupan nyata, mustahil bagi seorang pedagang untuk tidak memperhitungkan modal yang ia keluarkan dan pemasukan yang didapat. Meskipun kecerobohan dalam analisis untung rugi mungkin saja terjadi. Dalam pandangan orang pada umumnya, modal adalah sesuatu yang berbentuk dan memiliki batas waktu. Karena itu, seringkali mereka meremehkan modal yang tidak terlihat dan terselubung. Pada kenyataannya, modal adalah sesuatu yang rumit, bahkan ada modal yang munculnya belakangan. Dalam mengerjakan apapun, kita pasti membutuhkan modal. Sebelum melakukan sesuatu, manusia umumnya memperhitungkan lebih dulu plus dan minusnya, memperkirakan apa yang akan diperoleh dan apa yang akan hilang. Perhitungan inilah yang digunakan untuk memperkirakan besar kecilnya modal. Masalahnya manusia seringkali hanya memperhitungkan keuntungan langsung yang terlihat di depan mata dan dengan mudahnya meremehkan kerugian yang tidak terlihat atau terselubung. Proses industrialisasi yang dilakukan manusia saat ini merupakan contoh yang jelas. Dalam proses ini, manusia membangun industri
dan menciptakan kekayaan yang pada masa lalu tak pernah terbayangkan, tetapi sekaligus membawa kerusakan berat terhadap alam kita yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk menambal kerusakan ini, mungkin akan lebih banyak pengorbanan yang harus dilakukan dan waktu yang mesti diluangkan. Sebagai seorang manusia, kita harus menanamkan kebaikan sedikit demi sedikit. Ini bukanlah suatu hal yang mudah. Karena itu sebaiknya menghargai orang yang melakukannya. Jangan biarkan keserakahan terhadap hal-hal kecil yang terlihat menguntungkan membuat kita kehilangan prinsip dasar seorang manusia. Hal seperti itu sangatlah tidak bernilai dan tidak layak kita lakukan. Saudara dan sahabatku, semoga cerita singkat ini yang diambil dari The Living Wisdom of the Buddha memberi inspirasi saya, Anda, saudara sahabat semua. Salam, Tuhan mencintai kita semua dengan hati yang berkobar.